Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk ke dalam pembahasan CSing ya. Jadi di sini akan saya jelaskan bagaimana cara saya mengelola dan memanage CS ya, CS yang ada di tim saya. Dan untuk info, jadi sekarang ini di saat membuat video ini saya udah mempunyai 30 CS ya. Nah, di sini saya akan bagikan bagaimana strategi saya untuk membuat para CS yang ada di tim saya itu semuanya bekerja dan menghasilkan secara optimal ya. Nah, di sini sebelumnya saya udah memberitahukan bagaimana biar kita mendapatkan CS yang bisa langsung optimal itu, yaitu caranya yang pertama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita bisa mencari CS yang berpengalaman ya, berpengalaman. Tapi Anda harus tahu juga ya, kalau CS yang berpengalaman, ketika kita mendatangkan CS berpengalaman itu tidak menjamin juga dia akan langsung bisa menghasilkan secara optimal ya, karena bisa jadi mereka untuk beradaptasi di lingkungan kerjanya itu juga tergantung dia ya, moodnya dia. Karena ketika dia secara skill dia udah jago, tapi ketika masuk ke dalam sistem kerja kita ya, belum tentu dia akan terbiasa udah langsung nyetel dan langsung bisa menghasilkan optimal ya. Nah, maka dari itu sekarang ini di video ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara memotivasi CS ya, agar mereka itu menghasilkan hasil yang excellent ya. Artinya adalah ketika CS yang kita datangkan ke dalam tim kita, kita bisa membuat mereka itu langsung bisa nyetel dengan perusahaan kita, dan bisa membuat mereka mengeluarkan kinerja atau produktivitas yang optimal ya, sehingga ketika kita memberikan leads WhatsApp yang banyak, dia juga akan membuat closing rate yang tinggi ya. Nah, disinilah poin yang akan saya jelaskan di video ini, yaitu bagaimana cara memotivasi CS agar mereka bekerja optimal dan menghasilkan secara optimal juga ya. Oke, nah ini sebenarnya poin yang akan saya jelaskan ini, strategi ini belum menyangkut masalah teknis secara closingnya ya. Tapi masih dalam bentuk bagaimana cara memotivasinya ya, jadi bukan cara closingnya. Ingat ya, sebenarnya untuk cara closing itu memang kita melakukan yang memang standar-standar saja kok. Nah, poin kunci biar CS saya itu tampil optimal ada di sini, di motivasi CS ini. Nah, ini jarang sekali diajarkan oleh kelas-kelas lain ya, dimana kelas lain itu ketika mengajarkan CS-nya ya, dia mengajarkan hanya sekedar strategi teknisnya bagaimana cara closingnya. Padahal penting sekali kita menerapkan poin yang kedua ini, yaitu bagaimana cara kita memotivasi CS kita ya, CSS kita. Nah, lalu bagaimana cara kita memotivasi CS biar kerjanya optimal? Nah, sini ya. Nah, di video ini saya akan coba jelaskan ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi utamanya, saya akan jelaskan dulu 4 tingkatan di mana CS bekerja dan akan berefek pada hasil kerjanya. Ya, misalkan seperti ini. Oke ya, jadi 4 strategi atau 4 urutan bagaimana cara kita mengukur kinerja tim kita ya. Ada 4 urutan, yaitu pertama seperti ini. Ketika tim kita bekerja dengan levelnya poor, maka yang dihasilkannya 0 atau 0 ya. Ini sumber yang saya dapatkan ini, ilmu ini, yaitu ilmu tentang bagaimana cara kita mengelola atau memanage kinerja tim kita ya. Oke. Nah, ketika kita bisa menaikkan produktivitas tim kita selanjutnya, yaitu ketika tim kita bekerja secara good, ini agak tinggi dari poor ya. Artinya adalah lebih meningkat sedikit ya daripada poor. Lalu ketika tim kita bekerja secara good, yang dihasilkannya ya masih poor, jadi lebih baik ya daripada 0 ya. Nah, lalu naik lagi tingkat levelnya ketika tim kita bekerja secara excellent, itu di atasnya good. Jadi kita nggak pengen tim kita itu bekerja hanya sebatas bagus saja, karena yang dihasilkan itu ternyata poor ya. Lah, ilmunya adalah seperti ini. Jadi target kita jangan sampai kita memperkerjakan tim di mana kita menginginkan tim bekerja dengan bagus, cuma mengikuti SOP doang ya. Nah, maka dari itu yang harus Anda lakukan yaitu untuk menaikkan level di atas good, yaitu level di atas good ada excellent. Jadi ketika tim kita bekerja secara excellent, tulisannya gimana ya, excellent gini ya. Nah ya, ini di atasnya good, jadi dia bekerjanya nggak biasa-biasa saja, tapi udah di atasnya itu excellent, dia akan menghasilkan good. Nah ya, jadi kalau tim kita hanya bekerja good saja,
biasa-biasa saja, yang dihasilkan poor, jadi nggak sesuai dengan harapan kita, itu susah sekali ya. Tapi kita harus bisa membuat mereka bekerja secara excellent sehingga dia menghasilkan good gitu ya, menghasilkan hasil yang bagus ya. Tapi target kita nggak cuma menginginkan tim kita tersebut menghasilkan hasil yang bagus doang. Kita harus bisa membuat mereka bekerja secara outstanding. Nah, ini fokusnya adalah di sini, outstanding. Nah, jadi ketika CS kita bekerja secara outstanding ya, jadi artinya mereka itu udah saking semangat banget ya, semangat banget, jadi udah luar biasa outstandingnya ya. Nah, sehingga yang akan dihasilkan mereka ketika mereka udah di level outstanding, bekerja secara outstanding di atas excellent ya, hasil yang akan dihasilkannya yaitu excellent gitu ya. Nah, tak kasih biru, excellent. Oke, nah ini kuncinya. Jadi di video ini saya akan memberitahukan strategi bagaimana memotivasi CS ya agar mereka bekerja dan bisa menghasilkan secara excellent, dan atau saya akan menjelaskan bagaimana strategi biar si CS itu bekerja secara outstanding ya, outstanding sehingga menghasilkan hasil yang excellent. Jadi nggak cuma bagus saja, hasil yang bagus tapi udah di atas target kita gitu ya. Yang dulu saya sebelumnya awalnya adalah menargetkan closing rate CS adalah 50%, nah ternyata mereka bisa tembus 70% gitu ya. Maka dari itu ini rahasia ketika saya berhasil manage atau mengelola CS biar mereka jadi termotivasi sehingga mereka bekerja secara outstanding ya. Tujuannya adalah biar mereka itu bisa menghasilkan hasil yang excellent gitu ya. Oke, jadi paham ya? Jadi urutannya seperti itu. Ini strategi penting banget nih. Jadi pastikan tim Anda itu berada di level ini, level 4 ya. Jangan cuma ke level excellent saja, apalagi ke level good atau poor, malah poor ya, itu akan membuat bisnis Anda bangkrut ya. Pastikan Anda membuat tim Anda selalu berada di level 4 ini, yaitu di mana tim Anda itu semuanya bekerja secara outstanding sehingga perusahaan Anda akan menghasilkan hasil yang excellent gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu, Anda pahami 4 poin ini ya, 4 urutan gimana kita bisa mengukur kinerja tim kita ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Selanjutnya akan saya jabarkan ini bagaimana motivasi KCS ya, agar mereka itu tampil secara outstanding di perusahaan kita. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.